Mang Roy memeriksa denyut nadi di bagian leher Bapak. Ia menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah Bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat, begitupun tirai jendela. Di luar kabut sangat pekat. Lolongan anjing terdengar sayup. Aku melirik jam dinding pukul 3 pagi. Benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali. Mang Roy mengikatkan lagi tali kafan di bagian kepalanya Bapak. Tangis ibu pecah lagi, terlihat sangat nelangsa. Esoknya, aku menemani Mang Roy untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah Bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes, menatap kami dengan penuh kebencian. Karena tidak ada yang mau menolong, kami pergi ke jalan raya, berharap ada orang asing lewat dan mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi, jarang sekali ada kendaraan lewat. Sekalinya lewat, pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus. Lubang di mana-mana, banyak kerikil kecil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Ya, truklah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roy mulai cemas. Sesekali ia melirik arloji jadulnya. Ia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke selat telinga. Kemeja putih, garis-garis yang ia kenakan, warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mamang yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah Bapak. Nah, kedua mata Mang Roy seketika cerah. Ia menyeringai senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali mereka saling boncengan. Seandainya mau menolong, sangat cukup untuk menggotong keranda Bapak. Kami berhamburan ke tengah jalan. Terdengar suara gemeletuk batu kerikil terlindas ban motor. Maaf mas, kami minta tolong. Kedua telapak tangan Mang Roy dirapatkan. Ia memohon. Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja, tanya salah satu dari mereka. Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan juga orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. Mas, kami mohon, Adesa meninggal dan tidak ada orang yang mau bantu untuk menggotong jenazahnya. Tolong bantu kami menggotongnya. Dan kau pikir kami mau membantumu? Hah? Kami ini sedang sibuk. Nada bicaranya meninggi. Saya akan bayar mas. Berapa? Tanya lelaki berambut keribo dan berkulit hitam khas orang timur. 200.000 per orang, jawab Mang Roy. Wajahnya harap cemas, takut ditolak. Keempat lelaki saling tatap. Ku dengar gumaman mereka. Lumayan, juga 200 ribuan. Oke, di mana jenazahnya? Mang Roy menyeringai senang. Ia menyarankan keempat lelaki asing untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah Bapak ke dalam keranda. Aku mau ikut mengantar ke kuburan bu, pintaku. Aku melirik Mang Roy, yang dilirik mengangguk. Ya nak, Alpin biarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula perjalanannya jauh dan tidak akan kuat jalan. Setelah maghrib kita pasti sudah pulang lagi, ujar Mang Roy. Ibuku mengiyakannya. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda Bapak. Seberapa jauhkah makamnya? Tanya Bertus. Lumayan jauh, jawab Mang Roy singkat. Kalau terlalu jauh kami minta uang tambahan, tambah Agustinus.
Beres, jawab Bang Roy. Lagi singkat sambil sibuk membetulkan posisi kain kapan penutup keranda. Sore itu berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan. Sedangkan adikku tinggal sendirian di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih. Tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangan, terlihat siliut bayangan hitam seorang lelaki berdiri di belakang adikku. Kukerjapkan mata, dan seketika bayangan itu hilang. Mungkin aku salah lihat. Bicara tentang bapakku. Dulu dia adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Marga Jaya. Dia seorang bapak yang baik, pekerja keras, dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu. Mau ganti sepatu saja harus nunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya. Ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolah. Hingga pada suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu. Kebetulan aku yang membuka pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Ia tampak asing. Nampaknya bukan warga kampung sini. Juga bukan dari kerabat bapak atau ibu. Seingatku, wanita itu berumur kisaran 25 tahun. Masih sangat muda. Dia mengenakan gaun warna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam, dan kaos kaki sebetis. Kupersilahkan ia masuk. Pak, ada tamu nih. Bapak keluar dari dalam kamar. Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang dibetulkan. Kulihat bapak mengerinyitkan dahinya. Aku sangat yakin kalau ia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa butut itu. Ragu-ragu, bapak duduk di depan wanita asing. Maaf, mbak ini siapa ya? Dan ada perlu apa? Tanya bapak sambil tersenyum ramah. Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang. Disuguhkan di atas meja. Diminum mbak, kata ibu dengan ramah. Ia kembali ke dapur. Semalam kau mimpikan? Tanya wanita itu pada bapak. Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Astaga, kamu yang dimimpin semalam ngasih garam ke saya ya? Wanita itu mengangguk seraya tersenyum. Abu, ini garamnya. Kau campurkan dengan air dan minum. Sudah saatnya kau tahu kalau kau punya ilmu keturunan dari bapakmu. Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos. Dari bentuk bungkusnya bisa jadi hanya ada 2-3 sendok garam di dalamnya. Ilmu apa? Penyembuhan. Bapak bengong, bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek. Kata bapak, kakek meninggal saat umur bapak masih 1 tahun. Jadi tidak banyak hal yang bapak tahu tentang kakekku. Bu, karena bingung, bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibunya. Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar. Menoleh ke arah dapur saat ibu muncul. Entah kenapa wanita misterius itu hilang. Kami sekeluarga terkejut bukan main. Pak, kemana tamunya? Tanya ibu. Tadi masih duduk di sini, Bu. Wajah bapak panik. Wah, jangan-jangan setan. Ibu bergidik ngeri. Mungkin saja bapak percaya pada perkataan wanita misterius yang mengaku hadir dalam mimpi bapak. Sempat kuintip di dapur. Malam-malam bapak mengaduk garam yang diberikan wanita misterius itu. Tubuh bapak bergidik, mungkin saking asinnya. Keesokan paginya, saat bapak bersiap untuk dagang mainan, tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus, wajah pucat, dan terlihat sangat lemas datang bertamu.
Ia dipapah temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. "Pak, kumohon tolong teman saya. Dia sakit." "Lah, saya bukan dokter. Ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang?" Bapak heran. "Dari wanita yang datang ke rumah saya, Pak. Katanya Bapak orang sakti yang bisa mengobatin penyakit apa saja." "Wah, bohong itu. Saya hanya pedagang mainan." Bapak hendak bergegas pergi. Namun, lelaki gemuk meraih lengan Bapak. "Pak, tolonglah teman saya. Dia terkena HIV. Untuk kali ini saja, demi kemanusiaan, tolong teman saya." Temannya yang dipapah diam saja, terlihat lemas dan tak mampu berbicara. "Waduh, HIV kan belum ada obatnya, Mas. Kumohon coba saja dulu, Pak." Lelaki gemuk memaksa. "Baik, tapi di belakang rumah saja. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya." "Baik, atur saja sama Bapak." Aku berdiri di depan rumah, melihat Bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran, apa yang akan Bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit. Kulihat di belakang rumah, Bapak membawa segelas air, tanpa membaca mantra apapun. Atau mungkin dia membacanya dalam hati. Disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya, Bapakku. Seminggu kemudian orang itu datang ke rumah dan berterima kasih karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter.